Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Lilahi Nurman dengan nomor BP 16 1084 1011. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Inovasi Pelayanan One for Eleven pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo. Latar belakang penelitian ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di sana disebutkan bahwa salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yaitu pelayanan administrasi kependudukan, di mana administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik yang diprioritaskan oleh pemerintah. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dan menurut laporan dan pengaduan yang diterima oleh Ombudsman RI berdasarkan dugaan maladministrasi, biasanya terkait beberapa masalah, yaitu penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan satu inovasi, dan hal ini sejalan dengan Pasal 6 Ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa setiap lembaga pemerintah diwajibkan untuk melakukan inovasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administratif di Kota Solo, maka Distrik Capil Kota Solo berupaya untuk melakukan suatu inovasi pelayanan. Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Distrik Capil Kota Solo merupakan inovasi pelayanan One for Eleven, atau satu layanan menghasilkan 11 dokumen kependudukan. Inovasi ini bekerjasama dengan Kemenak, dalam hal ini dilakukan oleh PUA Kota Solo. Sebelas dokumen dari inovasi One for Eleven ini diantaranya 6 dokumen dari Dukcapil dan 5 dokumen dari kantor PUA, yaitu berupa dokumen 3 KK untuk calon pengantin, untuk orang tua dan mertua, 2 KTP perubahan status pernikahan, dan 1 sertifikat layanan terintegrasi, serta 2 buku nikah, 2 sertifikat konseling, dan kartu nikah. Sebelum ada inovasi ini, masyarakat Kota Solo kurang peduli dalam update data peristiwa penting kependudukan. Hal ini disebabkan oleh stigma yang melekat di masyarakat bahwa untuk mengurus dokumen kependudukan memerlukan waktu dan biaya yang banyak, serta proses yang berbelit-belit. Hal itu menyebabkan masyarakat jadi malas untuk mengurus dokumen kependudukan mereka, apalagi memperbarui status pendudukan mereka. Dan dengan adanya inovasi ini, masyarakat Kota Solo, khususnya dalam ini Catin atau calon pengantin, hanya perlu pergi ke kantor PUA untuk mengurus semua dokumen kependudukan mereka ketika akan melangsungkan pernikahan. Di saat mereka akan mendaftarkan pernikahan, di sana mereka akan mengisi semua formulir dokumen kependudukan yang mereka perlukan tanpa perlu lagi pergi bolak-balik ke Capil ataupun kantor PUA, karena semuanya sudah diproses melalui kantor PUA. Dan semua dokumen tersebut akan diberikan pada saat pasangan pengantin tersebut selesai mengucapkan ijab kabul, tepat pada hari pernikahan mereka. Berangkat dari latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah identifikasi inovasi pelayanan One for Eleven pada Distrik Capil Kota Solo. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis inovasi pelayanan One for Eleven pada Distrik Capil Kota Solo. Dan yang terakhir, manfaat penelitiannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait inovasi pelayanan publik, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Pada bab 2 terdapat penelitian terdahulu. Dan yang menjadi rujukan peneliti terdapat 4 penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bima Saputra yang berjudul Inovasi Pelayanan Rancak Digital oleh Disduk Capil Kota Solo. Selanjutnya, penelitian dilakukan Nugi Alindro, yaitu yang berjudul Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor PUA Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Fani Anastasia, yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik Salam Sapa ke Pintu Rumah oleh Disduk Capil Kabupaten Pesisir Selatan. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Okta Rizal Fandika, yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik oleh Disduk Capil Kabupaten Pasaman. Untuk teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu teori atribut inovasi oleh Rogers. Terdapat 5
variabel di sini, yaitu relative advantage atau keuntungan relatif, compatibility atau kesesuaian, complexity atau kerumitan, reliability atau kemungkinan dicoba, observability atau kemudahan diamati. Untuk skema pemikiran pada penelitian ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dilanjutkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Wali Kota Solo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah pada Disdukcapil Kota Solo, lalu inovasi pelayanan 111, satu layanan menghasilkan 11 dokumen pada Disdukcapil Kota Solo. Lalu teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers memiliki relative advantage atau keuntungan relatif, compatibility atau kesesuaian, complexity atau kerumitan, reliability kemungkinan untuk dicoba, dan yang terakhir observability kemudian untuk diamati. Definisi konsep yang ada pada penelitian ini terdiri dari 4 definisi konsep, yaitu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan, ide kreatif, orisinil, atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi misi kependudukan, serta penyalahgunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dan yang terakhir, 1411 merupakan inovasi non-elektronik yang melibatkan 2 instansi, yaitu Disdukcapil dan Kementerian Agama Kota Solo untuk mempermudah masyarakat, khususnya calon pengantin, yang akan melangsungkan pernikahan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Untuk definisi operasional di sini, variabelnya yang pertama relative advantage atau keuntungan relatif, dengan indikator nilai lebih atau keunggulan, dengan cara ukurnya melihat apakah ada keuntungan dirasakan dengan adanya inovasi 111 dan melihat apakah ada perbandingan antara adanya inovasi dengan sebelum adanya inovasi. Yang kedua, variabel compatibility yaitu kesesuaian. Indikatornya terdiri dari 3, yaitu kesesuaian dengan nilai yang berlaku, kesesuaian dengan keadaan pelayanan sebelumnya, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Dan cara mengukurnya juga terdapat 3, yaitu melihat apakah inovasi yang relevan sesuai atau tidak dengan nilai yang berlaku dalam Disdukcapil Kota Solo, dan melihat kesesuaian inovasi dengan program atau pelayanan telah ada sebelumnya, lalu melihat apakah inovasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Selanjutnya, variabel kompleksiti atau kerumitan, indikatornya yaitu kendala atau hambatan inovasi. Cara mengukurnya dengan melihat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan inovasi ini. Yang keempat, reliability atau kemungkinan dicoba. Indikatornya berupa fase uji publik dengan melihat apakah inovasi telah diuji terlebih dahulu sebelum diresmikan dan melihat bagaimana respon masyarakat terhadap inovasi yang relevan. Yang terakhir, variabel observability atau kemudahan untuk diamati. Indikatornya yaitu proses inovasi dan hasil inovasi. Dan cara mengukurnya dengan melihat bagaimana proses inovasi yang relevan dibuat hingga terlaksana, melihat komitmen petugas dalam melaksanakan inovasi yang relevan, dan melihat dampak yang dihasilkan inovasi yang relevan. Dan yang terakhir, pada bab 3 terdapat metode penelitian. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan di sini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk proses penelitian diawali dengan merumuskan masalah, survei awal, dan mengumpulkan data. Dan peranan peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Dan teknik pemilihan informal yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan teknik purpose sampling. Unit analisisnya yaitu kelompok berupa Disdukcapil Kota Solo dan KUA Kota Solo. Untuk teknik analisis data terdiri dari 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing atau verification. Dan terakhir teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.